Kemudian adapun menutup aurat, berpakaian, hendak sembahyang menutup aurat, berpakaian, maka ketahuilah bahwa pengertiannya adalah menutup tempat-tempat yang buruk, yang aib bagi tubuhmu dari pandangan makhluk. Tubuh kita ada nang mesti dibuka oleh agama, diatur, ada nang mesti ditutup. Nang dibuka kenapa? Karena itu nang baik dibuka. Sedangkan nang ditutup itu dianggap aib oleh agama kalau dibuka. Nah, kita menutup aurat itu artinya menutup aib kita. Makanya kalau orang tuh membuka aurat keluar rumah itu orang fasik. Kenapa? Orang kada tahu di aib diri. Aib diri ditampaikan ke orang lain, pintar lah itu. Kada pintar makanya itu dianggap fasik. Nah, aurat itu artinya aib, aurat itu artinya celah. Sedangkan celah, aib kita disuruh untuk menutupi, melindungi, jangan sampai ketahuan orang. Orang nang membuka aurat, orang nang membuka aib dirinya ngarannya. Nah, adapun menutup aurat maka ketahuilah bahwa pengertiannya adalah menutup tempat-tempat yang buruk bagi tubuhmu dari pandangan makhluk. Karena zahir badanmu adalah tempat pandangan makhluk. Zahir badan kita tempat pandangan makhluk. Maka bagaimanakah keadaanmu mengenai aurat batinmu dan kejelikan-kejelikan hatimu yang tidak dilihat kecuali oleh Tuhanmu Azza wa Jalla? Bagaimana dengan hati kita yang masih ada menyimpan dendam kepada orang? Bagaimana dengan hati kita yang masih ada dengki lawan orang? Bagaimana dengan hati kita yang masih ada suka agar orang lain dapat kejahatan? Bagaimana hati kita yang suka takabur, hati kita yang suka ujub? Nah, itu keaiban-keaiban hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita menutup aurat zahir, jangan lupa hendak sembahyang itu menutup aurat batin ini. Maka hadirkanlah kejelikan-kejelikan hatimu dan tuntutlah dirimu untuk menutupinya. Di waktu kita menutup aurat, hati kita disuruh untuk menutupi juga aib yang ada dalam hati. Dan yakinlah bahwasanya tidaklah menutupi dari mata Allah yang maha suci satu penutup pun. Kada kau berlindung daripada Allah. Kayak apapun halusnya aib hati kita, kada kau lepas daripada pandangan Allah. Namun yang menyebabkan ampunan adalah penyesalan, malu dan takut kepada Allah. Maka kamu dapat mengambil faidah dengan menghadirkannya di dalam hatimu untuk membangkitkan bala tentara takut dan malu dari persembunyian. Kalau kita kadang menghadirkan dalam hati bahwa kita ini ada sombongnya, kalau kita kadang menghadirkan dalam hati bahwa kita ini ada dengkinya, kadang mau timbul takut kepada Allah. Nah, supaya timbul takut malu kepada Allah, timbulkan kesalahan kita, sifat hati kita yang kada baik itu, supaya datang tentara malu, datang tentara takut kepada Allah. Untuk membangkitkan bala tentara takut dan malu dari persembunyiannya, maka dengannya itu kamu hinakan dirimu dan hatimu menjadi tenang di bawah malu itu. Dan kamu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal sebagaimana berdirinya hamba yang berdosa, berbuat kejahatan dan melarikan diri yang telah menyesal, lalu kembali kepada tuannya dengan menundukkan kepala karena malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hakikatnya orang menutup aurat.
Jadi setiap sembahyang mulai syarat-syaratnya ada zahir, ada batinnya. Kalau zahirnya menutup aurat, batinnya menutup aurat hati. Menutup aurat hati adalah dengan tobat, dengan malu, dengan menyesal kepada perbuatan tersebut.